Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 14 September 2022. Saya belajar dari program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Bacaan Alkitab hari ini saya belajar dari kitab Amsal pasal 5 ayat 16 sampai 19. Amsal pasal 5 ayat 16 sampai 19 yang menyatakan demikian. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema saya beri judul renungan, saya beri judul jangan terjebak godaan seks. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini di kitab Amsal ini mengingatkan kepada kita, khususnya orang muda dan pasangan suami istri, agar tidak terjebak pada pemuas-pemuas seks bayaran atau pemberi pengalaman seks murahan. Bapak Ibu Saudara, biasanya keterlibatan seseorang pada godaan seks itu berawal dari keinginan hati yang diselubungi hawa nafsu yang tak terkendali dan kemudian terungkap dalam tindakan lahiriah dan jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akibatnya kehidupan menjadi pahit. Masa depan pribadi dan keluarga berantakan. Kehormatan diri tercapik-capik. Oleh sebab itu, jika ingin semua ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka ada dua hal penting yang harus kita jalani dalam hidup ini. Satu, arahkan dan fokus isi semangat gairah hidup itu secara bijaksana dan selaras sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang kedua, kesetiaan dalam pernikahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah suatu lembaga persekutuan yang disucikan oleh Allah. Itulah sebabnya pernikahan merupakan perwujudan janji setia di hadapan Allah dan disaksikan di hadapan jemaat Tuhan. Secara liturgi, kedua calon mempelai masing-masing mengucapkan janji setia. Dari pihak laki-laki mengungkapkan isi hatinya dan janji setia. Di kesempatan ini saya tidak memakai nama orang-orang. Pihak laki-laki, saya Adam menyambut engkau Hawa sebagai istriku dan berjanji tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, dalam sehat atau sakit, untung atau rugi,
serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua dari mempelai perempuan. Saya, Hawa, menyambut engkau Adam sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, sehat atau sakit, untung atau rugi, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan janji setia kedua mempelai diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan 28. Hanya kami ambil 2 ayat saja. Ayat 22 menyatakan, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ayat 28, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Yang kedua, sabda Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 19 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. "Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pernikahan kudus ini dimaksudkan agar persekutuan pernikahan itu tetap langgeng, harmonis, dan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Maka selain harus dijaga kemurniannya, suasana persekutuan pernikahan harus pula diisi dengan cinta kasih yang murni, saling berbagi, saling menguatkan lahir batin, dan kesatuan hati untuk menghadirkan cinta kasih yang mula-mula dari Tuhan dalam persekutuan suami istri dan keluarga. Maka harapannya, ya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Mu sehingga kami mampu membina keluarga yang kudus dan bahagia sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah yang intim. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih kesempatan pagi ini. Hamba bersyukur karena firman-Mu menasihati kami, menasihati anak-anak muda, dan juga menasihati pasangan suami istri. Syukur kepadamu ya Allah, Kau telah memimpin, menyertai, melindungi, menjaga, melindungi, memberkati kami sampai pada pagi hari ini. Sertai kami Roh Kudus dalam aktivitas kami hari ini. Kami yang studi, Tuhan sertai, berikan kecakapan, kepandaian, kecerdasan, dan kami yang bekerja, pimpin, sertai, jaga, lindungi, yang berusaha juga jaga, lindungi, dan berkati. Dengan demikian, apa saja yang kami perbuat, Tuhan menjadikan semuanya itu berhasil. Terima kasih Tuhan akan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.